Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Johar dengan NIM 2006 0350 0011. Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji sedikit mengenai fenomena sosial yang ada pada masyarakat. Kemudian kita akan mengaitkannya dengan teori relasi kuasa menurut Foucault guna untuk memenuhi tugas mid-semester pada mata kuliah Teori Sosiologi 2. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan saat ini bahkan merambah di tempat-tempat yang tidak pernah diduga akan terjadi tindakan amoral tersebut. Hal ini tentunya akan menghadirkan rasa tidak aman dan nyaman bagi para perempuan dan anak-anak dimanapun mereka berada. Dengan demikian, hal ini menjadi fenomena sosial yang kini menjadi sorotan publik. Banyak orang berpikir kekerasan seksual terjadi karena faktor fisik yang ditunjukkan oleh korban, mulai dari pakaiannya yang seksi atau tingkah lakunya yang dinilai centil atau menggoda. Ada pula yang menganggap kekerasan seksual terjadi karena kondisi yang memungkinkan, sehingga pelaku merasa aman untuk melancarkan aksi bejatnya. Namun menurut Organisasi Perlindungan Perempuan Rifka Anissa, penyebab utama terjadinya kekerasan seksual adalah ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dan korban yang terlibat. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Dalam menjawab kemenangan ini, perlu diuraikan kedudukan korban dan pelaku dalam kekerasan seksual. Pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa di dalam suatu relasi atau hubungan. Menurut Mikhail Foucault, seorang filsufus pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan, dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu punya efek kuasa. Hal ini berarti di dalam suatu relasi antar individu, maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain di saat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan. Hal dominan yang menyebabkan mengapa pelaku melakukan kekerasan seksual adalah karena mereka merasa berhak. Kekerasan seksual ini adalah masalah relasi kuasa yang timpang. Jadi kurang tepat jika ada yang menyimpulkan kekerasan seksual terjadi karena adanya aspek rendahnya moral dan liarnya nafsu birahi. Karena pelaku selalu berkuasa atas korban, bukan berarti kedudukannya lebih tinggi, tapi karena pelaku menguasai korban. Adanya kuasa yang dimiliki pelaku atas korban membuat pelaku merasa berhak dan tidak bersalah ketika melakukan tindakan senonohnya. Tidak sedikit dari kasus yang terjadi adalah perilaku orang-orang terdekat yang justru dikenal oleh korban. Relasi kuasa itu dapat kita lihat pada permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu relasi kuasa yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentenir dengan pengutang, guru dengan siswa, dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah disayangkan, terutama yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat-tempat paling aman dan kondusif untuk berkembang dan menuntut ilmu. Dengan demikian, pemerintah berupaya menghasilkan solusi dengan menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 dan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS.
Peraturan yang terbit pada tanggal 31 Agustus itu mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan itu yakni terkait dengan ketimpangan relasi kuasa penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kemudian disusul dengan disahkannya RUU TPKS yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum berlangsung. Dengan hadirnya peraturan tersebut, dapat dipandang sebagai langkah maju untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman tanpa kekerasan seksual. Dengan harapan tersebut, maka berakhirlah sudah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.